Perkenalkan, nama saya Lini Bunga Nirwayan. Saya dari kelas 11C. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Firani Wanita Isa. Saya dari kelas 11C. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Angelika Sartika Dewi Redu dari kelas 11C SMA Kasanto Franciscus Xavierus Ruteng. Halo, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Nayawatang, biasa dipanggil dengan Naya, dan saya dari kelas 11C. Hai kawan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komposisi dan inverse. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Margaret Renata Baru. Pengertian komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Sifat fungsi komposisi. 1. Tidak berlaku sifat komutatif. Seperti f bundaran gx tidak boleh g bundaran fx. 2. Berlaku sifat asosiatif. Seperti f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. 3. Adanya unsur identitas. Ix, f bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama dengan fx. Pengertian inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, yaitu suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f pangkat min 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan contoh sederhana dari fungsi komposisi. Mari kita simak sebagai berikut. Syarat dari fungsi komposisi. Penting diketahui, fungsi komposisi memiliki syarat yang harus terpenuhi agar fungsi f dan fungsi g dapat digabungkan menjadi fungsi komposisi g bundaran f, yaitu irisan antara daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g tidak termasuk himpunan kosong. Syarat dari fungsi komposisi ini dapat dinotasikan dengan notasi sebagai berikut. Agar dapat lebih dimengerti, kita bisa melihat contoh sederhana dari beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x dikurang 7. Maka, f bundaran gx adalah, jawabannya, diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, gx sama dengan 3x kurang 7. Temukan fungsi f bundaran gx. F bundaran gx itu sama dengan f kali dengan gx. Itu sama dengan 2 dikali gx ditambah 5. 2 dikali 3x dikurang 7. 3x dikurang 7 adalah bilangan dari gx, di mana bilangan tersebut mengganti variabel x. Lalu 2 dikali 3x dikurang 7 ditambah 5. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 dikali 3x dikurang 7. Maka mendapatkan hasil 6x dikurang 14 ditambah 5. Minus 14 ditambah 5 dapat dioperasikan dan mendapatkan hasil minus 9. Jadi hasilnya adalah 6x dikurang 9. Maka f bundaran gx sama dengan 6 dikurang 9. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4 dan gx sama dengan 3x. Merupakan nilai dari f bundaran g dikali 2. Jawabannya fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx sama dengan 3x. Maka fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan f dikali gx. Nah, gx ini menggantikan variabel x. Jadi, f g kali x sama dengan 3 dikali 3x ditambah 4 yang menghasilkan 9x ditambah 4. Berapa nilai dari f bundaran g dikali 2? Nilai dari x kita ganti dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 9 dikali 2 ditambah 4. 9 dikali 2 sama dengan 18 dan ditambah 4 sama dengan 22. Jadi, nilai dari f bundaran g dikali 2 sama dengan 22. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah operasi matematika yang menggabungkan dua atau lebih fungsi menjadi satu fungsi. Fungsi komposisi dinyatakan dengan notasi f bundaran gx yang berarti fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g. Lalu, bagaimana cara menentukan nilai fx jika diketahui gx dan f bundaran gx?
Contoh soal diketahui F bundaran Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 5 dan Gx sama dengan X tambah 3. Fungsi Fx adalah penyelesaian F bundaran Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 5. Gx sama dengan X tambah 3. F bundaran Gx sama dengan X pangkat 2 tambah 4X ditambah 5. F bundaran Gx itu berarti sama dengan F Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Gx itu diganti dengan X tambah 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Kita misalkan X tambah 3 itu sama dengan T, berarti X sama dengan T kurang 3. Setelah itu, kita akan substitusikan T kurang 3 ini ke dalam persamaan X pangkat 2 kurang 4X ditambah 5, yaitu Ft sama dengan T kurang 3 dipangkatkan 2 dikurang 4 kali T kurang 3 ditambah 5. T kurang 3 pangkat 2 itu berarti T kurang 3 dikali dengan T kurang 3. Setelah itu, kita kalikan silang, hasilnya adalah T pangkat 2 dikurangi 3T dikurangi 3T ditambah 9, sama dengan T pangkat 2 kurang 6T ditambah 9. Setelah itu, Ft sama dengan T pangkat 2 dikurangi 6T ditambah 9. Setelah itu, kita kalikan 4 kali T kurang 3 ditambah 5, menghasilkan T pangkat 2 kurang 6T ditambah 9 dikurang 4T tambah 12 tambah 5. Ft sama dengan T pangkat 2 kurang 6T dikurang 4T ditambah 9 ditambah 12 tambah 5. Di sini kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Setelah itu menghasilkan Ft sama dengan T pangkat 2 dikurangi 10T ditambah 26. Karena yang kita cari adalah Fx, maka Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 10T ditambah 26. Selanjutnya, penerapan konsep-konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Saja ke contoh soalnya. Suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida atau X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan garam setengah jadi atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 3X kurang 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan garam mengikuti fungsi Gy sama dengan 5Y tambah 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk satu produksi sebanyak 4 ton, banyak garam yang dihasilkan adalah. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, seperti yang diketahui, natrium klorida itu sama dengan X. Nah, jadi X-nya itu kita tulis sama dengan 4 ton. Untuk menentukan banyak garam yang dihasilkan, kita ambil fungsi Gy sama dengan 5Y tambah 2. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita ambil dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 3X kurang 2. Selanjutnya, untuk nilai X-nya, untuk variabel X-nya kita gantikan atau substitusikan dengan nilai X yang sudah ditentukan tadi atau 4. Jadinya F4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 3 kali 4 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu 16, sedangkan 3 kali 4 itu 12. Nah, 16 dikurang 12 kurang 2 sama dengan 2. Jadi kita dapat nilai Y-nya itu 2. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan Gy sama dengan 5Y tambah 2. Jadinya G2 sama dengan 5 kali 2 tambah 2. Itu sama dengan 10. 5 kali 2 itu 10. Jadinya 10 tambah 2 itu 12. Jadi banyak garam yang dihasilkan adalah 12 ton. Saya Naya. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi inverse. Contoh yang pertama, penghasilan per bulan seorang. Karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus. Penjualan gaji pokok karyawan tersebut adalah
4.500.000 bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 5.000 kali. Rupiah dengan kali menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan jika FX menyatakan penghasilan total karyawan tersebut. Fungsi inverse F adalah penghasilan total karyawan itu sama dengan gaji pokoknya ditambah dengan bonus penjualan. Oleh karena itu fungsi F dinyatakan oleh FX sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 kali. Ini tadi adalah gaji pokoknya dan ini adalah bonus penjualannya. 5.000 kali misalkan Y sama dengan F kali maka Y sama dengan 4 juta plus 5.000 kali, nah ini 4.500.000-nya kita pindah ruas ke kiri dikurang 4500000 sama dengan 5.000 kali maka X itu sama dengan Y dikurang 4.500.000 dibagi 5.000 rupiah, nah kali kita ubah jadi Y, kita ubah jadi X ini berubah jadi Y ini 1/5.000. Ini 10 di sini 1/5.000 X ya, 1/5.000 kali dikurang nah 4.500.000. Dibagi 5.000 hasilnya 900, maka inversnya. Tuh ini udah termasuk langsung inverse ya jadi. Inversnya adalah 1/5.000 kali dikurang 900.